Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita di muka bumi yang sementara ini untuk mencari hamba-hambanya, untuk memilih hamba-hambanya yang pintar berbuat baik dan menjadikan dunia ini adalah tempat mereka melakukan kebaikan. Telah berkata sahibul kitab Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari di perkataan yang ke-69, qata'as sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma sa'irun fali'annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allah fiha, wa amma al-wasiluna fali'annahum ghayyabahum bi syuhudihi anha. Yang artinya Allah telah memutuskan orang-orang yang berjalan menuju kepadanya dan yang telah sampai padanya daripada melihat atau mengagumi amal ibadat dan keadaan diri mereka. Adapun orang yang masih sedang berjalan karena mereka dalam amal perbuatan ibadah itu belum dapat melaksanakan dengan ikhlas menurut apa yang diperintahkan. Adapun orang-orang yang telah sampai, maka karena mereka telah sibuk melihat kepada Allah sehingga lupa pada amal perbuatan sendiri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber dari segala kebaikan, sehingga orang yang berjalan menuju kepada Allah dan orang yang sudah sampai sama Allah, mereka mempunyai satu pegangan yang kuat, satu rumus yang tidak boleh ada pada diri mereka. Apa itu? Mereka tidak bisa melihat amalan itu ada pada diri mereka sendiri. Jadi terputuslah dari orang-orang yang lagi berjalan menuju kepada Allah sama orang yang sudah bersama Allah, sudah sampai sama Allah. Orang yang masih berjalan, mereka tidak bisa melihat amalan mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka belum sempurna, belum sampai, belum sempurna amalan mereka. Orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah, mereka melihat amal mereka ini tidak sempurna. Mereka melihat amalan mereka ini penuh dengan kekurangan. Ini orang yang masih berjalan, masih berbuat. Adapun orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, sudah melihat kemuliaan Allah, melihat keagungan Allah, mereka pun tidak melihat amal mereka karena sudah sibuk melihat Allah. Jadi tidak pernah melihat solat mereka tadi. Oh, solat aku tadi khusyuk. Oh, ilmu aku ini hebat. Oh, amalan aku, wirid aku ini banyak. Oh, tadi waktu aku wirid melihat ini, melihat itu. Mereka tidak bisa melihat sesuatu lagi selain Allah.
Jadi yang berjalan saja lagi menuju kepada Allah belum sampai, mereka tidak pernah ujub atau melihat bahwa amal mereka ini sempurna. Kenapa? Karena tahu mereka masih di perjalanan, nyampe saja belum. Nyampe saja belum. Dan orang yang sudah sampai begitu juga mereka tidak bisa lagi melihat amal mereka karena melihat Allah. Sudah sibuk melihat Allah, lupa mengatakan, oh amalku ini bagus, amalan aku ini hebat, amalan aku ini sempurna, khusyuk aku hebat, amalan aku hebat, istiqomah aku hebat. Tidak terfikir lagi di kepala mereka karena hati mereka sudah sibuk melihat Allah. Ketika ada kesibukan ini tidak mau, mereka sudah melihat satu tempat ini. Jadi jangan mau ada bisikan yang mengajak kita berbicara atau mengajak melihat atau memandang kepada amalan kita sendiri atau diri kita sendiri. Karena sesuatu inilah yang akan memutuskan perjalanan kita, menjauhkan kita setelah kita sudah sampai dari jauhan. Sebab tadi kita ngajak ngomong, bagaimana sholatku, bagaimana sedekahku tadi, bagaimana bacaanku tadi, bagaimana ilmuku tadi, bagaimana hafalanku tadi. Pengen dipuji, pengen dibilang bahwa dirinya bagus. Inilah yang menjadikan manusia jauh akhirnya dari Allah. Jalan ini tidak bisa satu. Orang yang berjalan kepada Allah, yang lagi jalan saja merasa dirinya tidak sempurna. Amalan mereka penuh dengan kekurangan. Jadi tidak bisa mereka mengandalkan amalan mereka. Yang sudah sampai, sudah tidak sibuk lagi sama amalan mereka, sibuknya sama Allah. Ketika dia sudah sibuk sama amalan mereka, artinya bangga dengan amalan mereka, melihat sempurnanya amalan mereka, mereka langsung menjadi jauh dari Allah. Dua kaidah, dua perjalanan ini tidak ada yang semuanya yang memiliki sifat ujub. Kalau ada manusia yang memiliki sifat ujub atau membangga dengan amalannya sendiri, sudah keluar dari dua jalan itu. Jalan apa? Jalan yang orang lagi menuju sama Allah, sama orang yang sudah sampai. Tanda kita belum sampai dan juga belum menuju Allah. Kalau sudah melihat diri kita bagus, kita belum menuju Allah namanya. Masih melihat amalan kita. Orang yang menuju sama Allah, dia akan melihat amalannya ini penuh dengan kekurangan. Orang yang baru menuju saja sama Allah, dia tidak akan melihat kesempurnaan di dirinya. Dan orang yang sudah sampai sama Allah, dia sudah tidak sibuk lagi dengan ujub tersebut, bangga dengan amalnya, akan tetapi sudah melihat kebesaran Allah dan bangga kepada Allah, hingga lupalah segala apa yang dia amalkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Memang amalan baik ini jikalau banyak, bagusnya bukan main. Akan tetapi yang sangat ditakutkan kalau amalan kita ini sudah bagus, sudah banyak, istimewa, datanglah godaan yang paling besar, yaitu ujub. Ujub ini adalah satu dosa yang bisa menjauhkan kita kepada Allah. Seolah-olah kita sudah sampai, kita menyangka kita sudah dekat dengan Allah, kita menyangka amalan kita ini sudah bukan main, Masya Allah. Tidak tahunya kita jauh dengan Allah. Lebih baik amalan sedikit tapi tidak memiliki ujub daripada banyak tapi ada ujub. Yang bagus lagi apa? Yang harus kita amalkan memiliki amal yang banyak dan tidak ujub. Amalan kita banyak dan jangan sampai ada bangga dengan hati kita. Bangga dengan amalan kita, sandaran kita bukan amalan kita. Kebanggaan kita sudah dengan Allah. Ketika orang yang sudah menuju sama Allah saja, dia sudah merasa dirinya penuh dengan kekurangan dan amalannya penuh dengan kekurangan. Tak bisa lagi dia bangga sama Allah. Karena orang yang sudah menuju kepada Allah, mereka punya mental ini pasti. Mental mereka sudah merasa penuh kekurangan.
Dan ketika sudah sampai kepada Allah, sudah dekat sama Allah, lupalah mereka dengan amalan yang sempurna itu. Lupalah mereka dengan amalan yang baik yang mereka miliki, karena sudah asyik dengan Allah, menyebut-nyebut nama Allah, mengagungkan sifat-sifatnya Allah, lupa dengan sifat yang sempurna tersebut. Dan mereka merasakan bahwa apa yang mereka amalkan itu semuanya dari kesempurnaan Allah. Mereka bisa ibadat dari kesempurnaan Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dulu di zaman Bani Israel, Al-Khalil bin Ayyub menceritakan ada dua orang. Satu orang dari Bani Israel ini ahli ibadah, orang yang pintar ibadah. Ibadahnya membuahkan satu keramat. Kalau dia jalan ada awan di atas kepalanya. Hebatnya orangnya sudah ibadah bukan main, sudah muncul karomah dari ibadahnya tadi. Ketika berjalan ketemu dengan Al-Khalil ini, orang yang paling jelek, paling ahli maksiat di Bani Israel. Orang yang penuh dosa tadi melihat, ya Allah, ini abid ahli ibadah Bani Israel sedang berjalan. Dia lihat dari jauh. Mudah-mudahan kalau aku deketin dia, aku datangi dia, aku akan dapat berkah. Aku akan diampunkan oleh Allah. Aku akan disayangi oleh Allah. Didekatilah. Karena dia merasa dirinya hina. Dia pengen dekat sama orang baik supaya dirinya baik. Duduklah dia di tempat orang yang punya keramat tadi. Akhirnya orang yang punya keramat tadi, yang amalannya baik, semuanya baik, sampai berjalan saja dilindungi oleh awan, dia lihat, ya Allah, ini adalah orang ahli maksiat di negeri ini. Ini adalah orang yang penuh kekotoran. Kalau aku dekat sama dia, nanti kekotorannya akan sampai kepada diriku. Wahai Khalil, berdirilah engkau dari tempat ini, dibilang. Jangan engkau duduk bersama aku. Diusirnya ini orang. Jangan duduk sama dia. Berdirilah. Kenapa dia usir? Karena takut kena kotornya tadi. Yang ini tadi mendekati supaya dapat baiknya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, awan yang dulunya melindungi ahli ibadah ini berpindah ke tempat orang yang ahli maksiat tadi. Ketika berpisah, awan itu pindah pada diri orang yang penuh maksiat tadi, pada diri orang yang merendahkan hatinya, merasa dirinya kotor, merasa dirinya hina. Heran sampai, kenapa ini pindah? Dibilang, karena engkau telah merasa diri lebih hebat. Karena punya ujub inilah. Syaitan karena punya ujub akhirnya dilempar sama Allah ke dunia ini. Hati-hati kita dengan penyakit ujub. Ini penyakit. Ketika lewat saja harus kita sudah kenal benar bahwa bangga, sombong dengan diri sendiri, atau bangga merasa diri lebih baik, merasa diri hebat, merasa diri lebih mulia, ini akan menjadikan kita hina di hadapan Allah. Bukan lagi itu. Yang hina ini bukan hina di hadapan manusia, kita dihina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmatnya berjalan di dunia yang dimiliki oleh Allah, yang punya dunia ini menghina kita. Dan kita terhina dengan tingkah laku kita tersebut. Marilah kita hidup di dunia yang sementara ini menjauhi daripada sifat-sifat ujub ini. Jangan sampai menyentuh pikiran kita. Jikalau ada, cepat-cepat suruh dia lari, karena ini bikin sial hidup kita, bikin sial amalan kita. Apakah sialnya jadi kita tidak punya duit? Bukan, jadi hina di hadapan Allah. Jadi hina di hadapan Allah. Jadi manusia yang terhina. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah.
Dulu ada seseorang ini berdoa meminta kepada Allah, dan dia adalah seorang walinya Allah. Ini orang wali Allah minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah kirimkan malaikat, wahai malaikat, turunlah ke muka bumi ini, dan itu ada kekasihku yang sedang berdoa, jangan kau kabulkan doanya. Padahal ini bertahun-tahun minta hajat ini tapi tidak dikabulkan. Dan turunkan lagi satu malaikat, wahai malaikatku, datanglah engkau ke orang kafir itu dan kabulkanlah hajatnya. Dia menginginkan satu ikan yang mahal harganya, di mana ikan itu tidak ada di sungai dia, tapi ada 7 sungai di sebelah dia. Disitulah ikan itu hidup. Pindahkanlah ikan itu ke tempat orang ini. Dipindahkanlah ikan itu sama malaikat. 2 malaikat ini ketemu. Ini cerita disebutkan, diriwayatkan oleh Habib Muhammad bin Hadi di kitab Hikmatul Yamaniyah. Bertemu mereka, bagaimana ini? Bagaimana keadaan aku dan engkau ini? Aku ini disuruh untuk tidak mengabulkan hajatnya hamba yang soleh. Yang satu ini, aku disuruh mengabulkan hajat orang kafir. Heran keduanya. Allah turunkan satu malaikat lagi. Turunlah satu malaikat datang. Hei wahai malaikatnya Allah, janganlah kalian bertanya-tanya. Aku ini diutus sama Allah untuk menerangkan masalah kalian ini. Iya, bagaimana kabarnya? Kenapa kami ini diperintahkan dengan perintah yang aneh ini? Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala larang engkau. Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada engkau untuk tidak mengabulkan hajat wali Allah itu tidak ada lain, supaya dia kecewa. Karena dengan dia kecewa ada hajat yang dia minta, ya Allah minta ini, tidak kabul, akhirnya kecewa. Luputlah angan-angan yang dia inginkan tersebut, dan ada kecewa di hatinya. Nah, rasa kecewa inilah yang menjadikan dosanya diampunkan oleh Allah. Kalau tidak ada kecewa tadi, Allah dah ampunkan dosanya. Kalau tidak ada kecewa tadi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berikan satu kursi, satu kedudukan di sisinya. Karena ada satu kursi kedudukan ini mesti dia dapatkan jikalau dia punya kecewa tadi dengan kehidupan dunianya. Sudah masa muda, kehidupan, hajat-hajat dunianya yang dikecewakan oleh Allah itu ternyata menyimpan kenikmatan di akhirat. Ternyata menyimpan satu rahmat Allah yang besar. Ternyata menyimpan kunci surga gara-gara tidak dikabulkan hajatnya tadi. Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak mengabulkan hajatnya supaya ada kecewa ini. Rasa kecewa inilah akhirnya menjadikan terangkat derajat ini. Karena kecewa ini akan membunuh nafsu. Nafsu ini terbunuh. Nah, kenapa kafir ini dikabulkan? Orang kafir ini orang baik. Dia orang baik, sering nolong orang, tapi dia ini tidak menyembah Allah, tidak percaya dengan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk dikabulkan hajatnya di dunia ini supaya Allah tidak membalasnya di akhirat. Supaya Allah ini tidak membalasnya di akhirat. Karena akhirat ini barang mahal. Akhirat ini mahal. Dia ini tidak nyembah sama Allah, kebaikannya tidak Allah terima, tidak bisa mendapatkan nikmat yang besar di akhirat. Nah, hamba ini tadi dengan adanya kekecewaan tadi akan diampunkan dosa-dosa yang dia tidak ketahui.
dosa-dosa yang tidak dia ketahui. Orang gara-gara minta sama Allah dah kabul, mulai dia mengoreksi amal dia. Gara-gara itu mulai dia merasa dirinya kurang. Allah, aku tidak sempurna. Aku doa saja begini tidak dapat, doa begini tidak dapat. Sial benar hidup gue. Bukan sial itu. Mungkin dengan tidak dikabulkan doa inilah Allah sudah memberikan kedudukan yang tinggi di akhirat, bukan di dunia ini. Jadi urusan dunia ini dan terkabulnya hajat kita di dunia ini bukan sesuatu yang istimewa, tapi sesuatu yang istimewa jikalau hajat kita di akhirat dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika adanya kekurangan yang menimpa diri kita itu tidak ada lain, ingin kita ini tahu diri, tahu supaya kita ini tidak sombong juga. Laulam yudnibu, Rasulullah bersabda, kalau kalian tidak memiliki dosa, tidak memiliki kekurangan, maka la khasyitu alaikum asyad min dzalik, aku takut ada dosa yang lebih besar dari itu datang kepada kalian. Tapi berkat kalian punya salah, berkat kalian punya kekurangan, berkat punya kalian ada doa dan dikabulkan, akhirnya kalian tahu diri, tahu bahwa ada kekurangan pada diri kita. Akhirnya ujub ini tidak datang pada diri kita. Kalau tidak, kalau udah punya dosa manusia ini bisa dia bangga sama dirinya. Akhirnya jadi syaitan, merasa dirinya ilmu banyak, merasa punya amalan banyak, tapi tidak tahunya kebanyakan amal, ilmu yang banyak, segala yang banyak ini menjadikan dia bangga sama dirinya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dosa yang kalian miliki, jadi ada orang bertanya, kenapa kita ini mesti berdosa? Manusia ini tidak luput dari dosa. Sedangkan kita ini takut sama Allah. Rasulullah bilang, kalau bukan karena dosa yang kalian miliki, sebaik-baik manusia ini manusia yang bertaubat kepada atas dosa-dosanya. Kalau bukan karena dosa, kalian akan lupa diri. Untung punya salah. Jangan berputus asa maksudnya. Janganlah kita berputus asa dari dosa kita. Janganlah berputus asa dari segala kesalahan kita. Karena kesalahan dan dosa ini, itulah yang menjadikan kita tidak bangga sama diri. Bukan enak. Bangga sama diri ini dosa yang sangat dahsyat. Rasulullah SAW mengatakan, jikalau dosa ini, dosa-dosa yang biasa ini tidak sebesar itu dosanya, Rasulullah tidak akan ridho memberikan kita dosa itu. Karena dosa-dosa yang dilakukan manusia ini tidak sebesar ujub, besar dosanya. Jadi Allah izinkan masih punya salah begini, yang penting taubat. Punya salah ini, yang penting tahu diri. Berkat salah ini dia tahu diri. Tapi kalau sudah orang berdosa, apa dosanya? Ujub, bangga sama diri. Angkat tangan sudah. Ini dosanya iblis. Inilah yang menjadikan iblis ini terusir. Karena dosa sebesar ini, ujub ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan izinkan kita punya dosa. Tapi karena dosa-dosa yang dimiliki manusia ini di bawah itu kedudukannya, Allah izinkan manusia masih punya dosa ini dan ini. Jadi jangan sampai kita punya ujub ini, karena ujub ini kalah sama maksiat-maksiat yang lain. Ujub ini bisa membuat kita jauh benar sama Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati benar. Semua para wali paling takut sama penyakit ini, karena akan menjadikan dia terusir dari rahmat Allah, terusir daripada segala sesuatu yang baik. Imam Ali bilang, yang memuji aku sama saja dia melemparkan pasir sama aku. Orang yang memuji aku sama saja melemparkan pasir sama diri. Karena setelah pujian itu dia akan timbul bisikan-bisikan di hati. Mesti berperang lagi dia sama dirinya sendiri, berperang sama bisikan yang ada di hatinya.
Peperangan ini tidak kita timbulkan di dalam batin kita kecuali karena kita sudah takut sama Allah. Orang kalau tidak takut sama Allah, ada orang muji tidak perang di hatinya. Ada masalah sesuatu yang membuat dia bangga hati, di dalamnya tidak akan ada peperangan. Tapi orang yang sudah tahu ini ujub tidak boleh ada di hatinya, ketika mau datang langsung dia perang sama ujub. Takut bangga sama diri inilah yang menjadikan dia jauh dengan Allah, jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa dia sadari dia sudah memiliki kedudukan seperti syaitan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka jalan kebaikan itu kepada diri kita, dan Allah menangkan terus kita di dalam peperangan kita dengan nafsu kita sendiri dan diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Imam Ahmad bin Athaillah menyambung perkataannya, ma basaqat awsanu dhullin illa ala bidri tama'. Tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan itu kecuali di atas bibit tamak atau kerakusan. Sifat tamak atau rakus itu adalah bibit dari segala macam kehinaan dan kerendahan. Abu Bakar Al-Warraq Al-Hakim berkata, andai kata sifat tamak itu dapat ditanyai, siapakah ayahmu? Pasti jawabnya ragu terhadap takdir Allah. Dan bila ditanya, apakah pekerjaanmu wahai tamak atau wahai kerakusan? Jawabnya merendahkan diri. Dan bila ditanya, apakah tujuanmu? Jawabnya tidak dapat apa-apa. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baru masuk ke masjid Jami' di Basrah, didapatkan banyak orang yang memberi ceramah di dalamnya, maka ia menguji mereka dengan beberapa pertanyaan, dan yang ternyata tidak dapat menjawab dengan tepat diusir dan tidak diizinkan memberi ceramah di masjid itu. Dan ketika sampai ke majlis Al-Hasan Al-Basri, ia bertanya, hai pemuda, saya akan bertanya kepadamu sesuatu. Jika engkau dapat menjawab, aku izinkan engkau terus mengajar di sini. Tetapi jika engkau tidak dapat menjawab, aku usir engkau sebagaimana lain-lain temanmu yang telah aku usir itu. Jawab Hasan, tanyakanlah sekehendakmu. Sayyidina Ali bertanya, apakah yang dapat mengukuhkan agama ini? Jawab Al-Hasan Al-Basri, al-wara'. Apa wara'? Yakni berjaga-jaga diri menjauh dari segala agama. Jawabnya, tamak, rakus. Imam Ali berkata kepadanya, engkau boleh tetap mengajar di sini. Orang yang seperti engkaulah, engkau inilah yang dapat memberi ceramah kepada orang-orang. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat terakhir. Dia ketemu dengan Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri ini adalah Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya tabi'in. Kalau pemimpinnya sahabat Abu Bakar Siddiq. Setelah zaman sahabat namanya tabi'in, pemimpinnya Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri ini orang yang wara', terkenal wara'. Ketika dia ingin tahu siapa yang boleh mengajar di masjidnya, dia mau lihat dulu siapa yang paling wara', baru boleh mengajar di majlis tersebut. Diteslah Sayyidina Hasan Al-Basri. Memang Hasan Al-Basri ini terkenal orang paling wara'. Dan kita dengarkan tadi, dijawab oleh Sayyidina Hasan Al-Basri bahwasanya yang menguatkan agama ini, agama orang ini jadi kuat, dan agama kita ini jadi kuat jikalau orang tersebut sudah menjaga makanannya, berhati-hati dengan yang haram, tidak menyenangi sesuatu yang haram, maka agama kita akan kuat. Tapi kalau sudah orang ini tidak peduli dengan yang haram, halal haram hantam, tidak peduli lagi, yang penting dapat rezeki, yang penting dapat nasib, yang penting dapat kehidupan, tanda agama ini sudah hancur sudah. Orang kalau sudah tidak ada kekuatan lagi,
begitu sudah, semua jadi. Tapi kalau anda orang ini punya kekuatan, diberikan yang haram tidak mau dia, yang halal baru mau. Al-Imam Hasan Basri seorang yang warok. Dulu ada seseorang namanya Ibn Sirin. Kalau kita mencari tafsir mimpi, Ibn Sirin lah yang tukang penafsirnya. Hasan Basri ini dulu kurang yakin sama Ibn Sirin. Ibn Sirin orang yang zuhud, orang yang warok. Tapi Hasan Basri belum ketemu rahasianya. Orang kalau bertanya mimpi, tafsirnya Ibn Sirin langsung memberikan tafsir. Ada kitabnya sampai sekarang. Dan Masya Allah, memang buku ini mujarrad, bukan primbon dia. Tapi tafsir mimpi Ibn Sirin. Pada sesuatu saat Hasan Basri memimpi satu mimpi yang ajaib. Heran dia dengan mimpi. Mimpi apa? Dia mimpi dia memegang tongkat, tapi tidak pakai baju. Pegang tongkat dan dia tidak pakai baju. Gelisah Hasan Basri, kenapa mimpi dan mimpi ini ajaib seperti kejadian benar. Dia lihat dia tidak pakai baju dan memegang tongkat. Dia mau bertanya dengan Ibn Sirin tapi malu. Dia suruh orang lain, tolong kau tanya. Kalau dia memang ahli mimpi, dia mau ngetes saja ini Hasan Basri, mau ngelihat benarkah ini orang ahli mimpi. Tanya ke dia, Ibn Sirin, kenapa? Aku mau bertanya. Apa yang kau mau tanya? Aku ini bermimpi memegang tongkat dan aku tidak pakai pakaian, tongkat emas, dan aku tidak memakai pakaian. Ibn Sirin bilang, ini bukan mimpimu. Ini bukan mimpimu, karena aku tahu yang bisa mimpi ini cuma satu orang. Yang bisa mimpi dengan mimpimu ini di negeri ini cuma satu orang. Tidak ada yang bisa mimpi seperti ini. Siapa dia? Dia adalah Hasanul Basri yang bisa mimpi ini. Gemetar orang ini. La ilaha illallah. Datang kepada Hasan Basri. Hasan Basri bilang, dari mana bisa dia tahu? Memang benar Ibn Sirin ini ahli mimpi. Dia bilang, tidak ada orang yang zuhud, yang memegang kekuasaan, orang yang warok, dia memegang kekuasaan tapi dia tidak pernah menyentuh sesuatu dunia ini, dia bilang, kecuali Hasanul Basri. Dari situlah aku tahu bahwa siapa yang mimpi ini dan siapa yang memegang tongkat itu. Tak mungkin engkau, dia bilang, pasti ini Hasanul Basri. Mulai dari itu Hasanul Basri percaya bahwa Ibn Sirin ini ahli tafsir mimpi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah orang itu rakus, tanda tidak ada agama, sudah hancur kekuatan agamanya. Kalau sudah orang itu rakus, tanda orang ini adalah orang yang hina. Mulai timbullah sifat kehinaan. Sifat yang hina-hina muncul, mukul orang, mencaci, memfitnah. Jauhilah hidup kita. Kita jangan pernah mau hidup sama orang rakus. Habis. Yang kita bilang, heran, saya tidak nyangka dia begini, saya tidak nyangka dia begini, itu akan muncul semuanya. Yang kita tidak sangka-sangka daripada sifat kehinaan tersebut. Mau tenang, mau selamat, jauhilah manusia-manusia yang rakus. Jauhilah kehidupan yang penuh kerakusan. Marilah kita bersama Allah, bersama wara, mengambil senang dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah, senang dengan sesuatu yang halal, maka kita akan kuat, kita akan hebat, kita akan mulia, dan sifat-sifat kemuliaan akan mendatangi kita. Kita akan setia dengan teman, setia sama keluarga, baik dengan keluarga, baik dengan tetangga, baik dengan sahabat, baik dengan orang yang kita hormati. Semua kebaikan akan muncul pada diri kita karena kita sudah memiliki wara atau
menjaga-jaga diri dari segala sesuatu yang tidak baik dan tidak rakus dengan sesuatu tersebut. Seorang guru berkata, dahulu ketika dalam permulaan hidayahku di Iskandaria, waktu dia masih pertama kali belajar di Iskandaria, yaitu di Mesir, pada suatu hari ketika aku akan membeli suatu keperluan dari seorang yang mengenal aku, timbul dalam perasaan hatiku, mungkin ia tidak menerima uangku ini. Tiba-tiba terdengar suara yang berbunyi, keselamatan dalam agama hanya dalam memutuskan harapan dari sesama makhluk. Jadi ada seseorang masih pertama kali dia mau berjalan menuju kepada Allah. Ada lihat warung buka, dia tahu nih warung kenal sama perguruan dia, kenal sama madrasah dia. Dia berharap, mudah-mudahan kalau aku beli barang di sini tidak bayar kalau dia lihat muka aku ini. Ketika ada perasaan itu, muncullah di hatiku. Apa yang muncul? Keselamatan dalam agama. Agama itu dikatakan orang ini agamanya selamat. Namanya dia punya agama baik. Jikalau hatimu ini sudah tidak berharap lagi sama manusia, tapi kalau masih berharap sama manusia, tanda agama kita ini belum selamat. Orang belum beragama namanya. Orang ini punya keyakinan, orang bilang, ini fulan, dia punya keyakinan hidup. Namanya punya agama. Tapi kalau sudah berharap sama manusia, makhluk, harapan-harapan di atas kasut kita, harapan muncul, bukan berharap sama Allah, bukan berharap syafaat Rasulullah, tapi berharap sama orang, sama makhluk. Namanya agama kita ini harus kita periksa, kita benarkan benar. Kalau rumah kita bocor terus, harus kita benari. Hujan pasti hancur rumah kita. Tidak ada kenikmatan. Kalau rumah hancur bagaimana? Ini hati adalah rumah iman kita. Kalau rumah ini hancur, hancurlah segala-galanya. Tidak ada lagi, semua dunia ini jadi hancur semuanya. Kenapa? Karena sudah hati kita berharap sama manusia. Hari kita obati penyakit tersebut. Orang yang memiliki kekuatan wara', menjaga diri dari segala sesuatu yang tidak baik untuk sampai kepada dirinya, dia akan menjaga keselamatan agamanya, yaitu dengan menjaga harapan, memutuskan harapan dari semua makhluk dan berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu. Baru dibilang ini orang punya keyakinan. Wara' dalam agama itu menunjukkan adanya keyakinan. Itu arti wara'. Apa arti wara'? Adanya keyakinan, juga yakin, dan sempurnanya bersandar diri kepada Allah. Wara' yaitu jika sudah merasa tiada hubungan antara dia dengan makhluk, baik dalam pemberian, penerimaan atau penolakan, dan semua itu hanya terlihat langsung dari Allah Ta'ala. Sahal bin Abdullah berkata, di dalam iman tidak ada pandangan sebab perantara, sebab itu hanya dalam Islam sebelum mencapai iman. Dalam orang kalau sudah beriman kepada Allah, sebab perantara itu sudah tidak dipandang sama dia. Artinya semuanya itu dari Allah. Sehingga semua yang ada sebabnya muncul, dia tahu ini sebab dari Allah. Tapi orang yang Islam masih sholat, belum percaya sama Allah, mereka masih melihat sebab dan tidak melihat yang menciptakan sebab. Itulah jadilah kita orang yang beriman, ahli iman fil aman. Orang yang beriman, yang percaya sudah sama Allah, dia orang akan selamat, dia orang akan mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cahaya iman ini sampai ke hati kita. Kalau sudah nyampe, melihat kejadian bukan melihat sebab, melihat yang menciptakan sebab. Sampainya rezeki kita tahu yang nyampe kenya ini Allah, karena cahaya iman ini sudah bisa masuk ke hati kita. Tapi kalau belum masuk, namanya ada dinding di hati. Dinding inilah yang harus kita hancurkan supaya nur ini masuk, cahaya ilmu yang kita pelajari masuk, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bihuda wa la tuwallina waliyal suwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asara.
Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم